kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kada Amira Janudi? Terus. Kada Yuda Aditya? Sudah ke sana? Terus Dwi Cynthia? Ayu Listia? Desi? Tolong lihat di bawah meja kalian, ya, di kolong-kolong meja lihat apakah ada sampah-sampah atau bagaimana itu kita selesai. Terus gerak ya. Nah, dasi coba dasinya, ya, dasinya coba jangan sampai ada merah-merah dasinya kita, ya rambutnya. Sebutkan semua angka yang ada yang Anda lihat pada gambar di samping. Nah, tahan dulu. Ya, jangan. Mira. Nah, tadi Mira. Ayo, Mira. 6841. 6841. Oke, kita kunci jawabannya. Nah, gambar apa ini? Nah, coba. Harimau. Kita kunci dulu. Itu dia. Zebra katanya. Andika. Musa. Dia. Ekor kucing. Ada lagi? Ya, tetap belajar. Ya, meskipun banyak kegiatan kita, Esa kemarin, Rizka, Adit ikut kickball, tapi tetap harus belajar. Karena orang itu tidak akan lupa dari belajar. Tidurlah, bentar. Ya, yang video aja belajar nonton TV dulu, nonton sinetron apa itu, anak jalanan sekolah di langit itu. Ya. Jadi kalau kemarin kita mempelajari tentang Pancasila, pengertian, makna, apalagi itu fungsi, kedudukan, nilai-nilai. Nah sekarang anak-anak kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar. Nah ini untuk tujuan pembelajarannya. Ya. Nah Surya, minta bantuan Pak, tolong sebutkannya. Ya, tolong membacakan tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menjelaskan makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun laporan mengenai fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional dengan percaya diri. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan laporan mengenai fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional dengan percaya diri. Nah, selanjutnya. Nah, ini kita sudah masuk ya pembelajaran. Coba gambar apa tadi? Rizka. Pembukaan. Ini teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Citra. Teks proklamasi. Nah, nih. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Makna Undang-Undang Dasar 1945. Ini maknanya. Ya. Silakan ada yang bersedia menjelaskan maknanya. Makna Undang-Undang Dasar 1945. Suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu adalah makna dari Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suatu hukum dasar tertulis, ya, atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber, ya, dari peraturan-peraturan lain atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Ya, ada hukum dasar tertulis dan ya tidak tertulis. Ya, yang tertulis contohnya ini Undang-Undang Dasar. Kalau yang tidak tertulis contohnya
Siapa yang bisa menyebutkan kedudukan Undang-Undang Dasar? Kedudukan itu kan ada 4. Ya, coba sebutkan. Ayo. Apa aja ada itu kedudukannya? Sebagai hukum dasar tertulis. Bagus. 2. Sebagai hukum dasar dan sumber hukum. 3. Sebagai hukum yang menepati lebih tinggi. 4. Sebagai nos. Oke, ya. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi menurut Ayu Mai sebagai hukum dasar tertulis. Yang kedua sebagai dan sumber hukum. 3. Sebagai hukum yang menepati lebih tinggi. Keempat Sebagai nos. ya, bagus. Itu nomor 1. Ya, Davina. Sebagai hukum dasar tertulis maksudnya apa, Davina? Maksudnya undang-undang dasar dalam kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang berlaku. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar dalam kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai alat pengontrol bagi norma hukum yang kedudukannya lebih rendah. Silakan anak-anak bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok. Ya, bentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Oke. Ya, oke di sana. Ini kelompoknya siapa? Nah, ini kelompoknya ini kampus. Ya. Nah, good. Nah, tarik fungsinya ya. Nah, itulah fungsi yang Jadi bukannya otak selalu dapat merumuskan pemilihan pada produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dan lain-lain. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada ketentuan UUD 1945. Pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Sedangkan aturan-aturan untuk melaksanakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, berubah, dan mencabut. boleh cari di Google. Ya, anak-anak kan udah bawa HP itu. Sekarang keluarkan HP-nya. Ya, selain dari buku, boleh mencari di Google. Ya, di internet. Cari di ini di apa di HP ayo. Ya, jangan menggunakan satu buku saja. Gunakan 2 buku, bila perlu ditambahkan dengan mencari di Google. Ini sudah perlu Pak periksa ini biar nanti Pak ngeceknya itu kan. Gua ada jawaban itu nanti. Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Menurut ketentuannya, pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan yang tertinggi. Sebab itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional memiliki makna yaitu sebagai sumber hukum yang memuat
bermacam-macam peraturan yang menjadi pedoman dalam perundangan yang ada di wilayah negara Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 3, yaitu alat kontrol, pengatur, penentu. Alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah ketentuan yang lebih rendah bertentangan atau tidak dengan pengaturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar 1945 berperan mengatur kekuasaan negara mengikuti bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakannya. Dalam melaksanakan kekuasaannya, seluruh lembaga negara termasuk presiden harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Angkat tangan ya, biasakan. Kita. Kesimpulannya, kita menjadi tahu pengertian, sifat, fungsi, dan arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Ya, makna, sifat, apa lagi? Fungsi. Ini Pak akan melakukan post-test ini ya, melalui kuisis ini ya. Ini post-test melalui kuisis. Nah, silakan masuk ke link yang sudah Pak kirim di WA group. Ya. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Mana? Senangnya di mana, Mira? Senangnya di mana? Senangnya waktu presentasi. Senangnya waktu presentasi. Ya, meskipun tidak lancar tapi senang ya. Bagus. Ya. Pelajarannya itu dulu itu. Oh. Ah, ya. Oke, sebelumnya mungkin tadi ada video ya. Nah, ada video, ada kuisis. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas di undang-undang. Ya, di undang-undang tetap kita bahas. Namun untuk materinya itu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dan melaksanakan serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap kita akan di bab 2 ini, ya, di bab 2 tapi bagiannya lain. Sebelum mengakhiri pelajaran mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk pembelajaran kita bisa akhiri, Pak ucapkan selamat siang.